8 anti teror Mabes Polri menangkap 16 tersangka teroris di Sumatera Barat. 16 tersangka teroris yang ditangkap merupakan anggota Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII yang berniat menggulingkan pemerintahan. Kalau cuma terkait, buktinya Presiden Jokowi juga terkait dengan tuduhan terorisme. Coba kalau pakai narasi itu, bisa nggak? Bisa ditindaklanjuti tidak? Di mana ceritanya? Ini tuduhannya membabi buta. Yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Dan justru sekarang masyarakat merasa terteror dengan tindakan Densus ini, Densus 88 ini. Nah, kalau narasinya terkait, berarti saudara Joko Widodo juga harus ditangkap karena terkait dengan tindak pidana terorisme. Itu berita yang menyesatkan. Jadi jangan sembarang menuding lalu biar hoax. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Saya pikir nggak bijaksana loh. Tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Mereka cuma menyampaikan gerutuan-gerutuan saja. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Jangan menjadi provokator. Jangan memprovokasi rakyat dan bisa tersesat karenanya. Densus 88 anti teror menyangka NII di Sumatera Barat memiliki visi misi yang sama dengan NII Kartosuwiryo, yakni mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dengan syariat Islam, sistem khilafah dan hukum Islam. Densus 88 adil atau zalim? Harus didiamkan atau dilawan? Ini jahat atau jahat, saudara? Jahat atau jahat, saudara? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir. Itu tentu saja pernyataan yang sangat menyimpang atau sangat salah. Bahwa ada Densus 88 yang sekarang terus bergerak memerangi terorisme memang kenyataan. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Mas Fadli, ini sangat kontrahistorik sebenarnya. Ini itu kan jelas insinuatif. Akademisi di seluruh dunia selalu nanti Anda akan ini, mengatakan, Mas. Dengan sendirinya dia akan belajar untuk mengimplementasikan kebencian. Nah, kita harus melihat ini secara kontekstual, suasana zaman yang berubah. Saya kira war on terror itu sudah selesai. Saya sangat yakin tidak ada teroris di Indonesia. NII ini justru embrio dari seluruh organisasi teror hari ini. Ini kan jelas sekali dan pemberontakannya di mana-mana. Dan abang saya malah jadi curiga, jadi jangan-jangan abang terpapar juga ini. Pemirsa, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menduga 16 tersangka terorisme kelompok negara Islam Indonesia NII yang ditangkap di wilayah Sumatera Barat berencana melengsarkan pemerintah jelang pemilu 2024. Kita jangan menjadi korban operasi-operasi dan kemudian kita hanya dipakai semacam etalase untuk kerja-kerja kontra terorisme seperti ini. Sementara mereka sendiri sekarang ini sudah mulai meninggalkan. Nah, kembali kepada soal konteks tadi, sementara yang ini selalu kemudian yang menjadi sasarannya itu ya tadi hampir 100% itu adalah umat Islam. Ada beberapa pertanyaan Mas Fadli yang saya agak keberatan. Satu, bahwa semua orang Islam itu moderat. Jangan salah, banyak sekali tafsir-tafsir yang justru melegalkan caci maki dan mentafsir-tafsir yang melegalkan kebencian terhadap orang lain. Jangan salah, apakah perbedaan tafsir itu bisa dianggap teroris? Kalau sampean ingin melihat proses-proses menuju terorisme itu berawal dari tafsir-tafsir yang menganut intoleran dulu. Kalau orang itu melakukan perbedaan hanya diucap saja di mulut, ya menurut saya tidak ada masalah di negara demokrasi. Mas, bukan begitu Mas. Sorry Mas, jangan potong saya dulu. Artinya begini, ketika orang menganut tafsir-tafsir intoleran, dengan sendirinya dia akan belajar untuk mengimplementasikan kebencian. Sampai kok lupa sejarah, Mas. NII juga ingin merubah Indonesia menjadi negara itu Islam yang mana? Saya juga ngerti sejarah NII oleh Intel. Tadi ada dulu. berita kok, ada yang togut pemerintah ini gimana? Iya, itu banyak. Ketika orang itu berusaha mendevaluasi nilai kedaulatan negaranya sendiri, sovereignty state-nya dia berusaha devaluasi dengan mengharamkan Pancasila saja, dia sudah radikal. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Gerindra, Fadlizon, meragukan klaim Densus 88 yang menyebut kelompok negara Islam Indonesia atau NII di Sumatera Barat berencana menggulingkan pemerintah bermodal golok sebelum 2024. Fadli terutama ragu terkait keberadaan NII di Sumatera Barat seperti klaim Densus.
Sebab menurut dia, 3 dari 4 pendiri Republik Indonesia berasal dari Minang, Sumatera Barat, yakni Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan Tan Malaka. 3 dari 4 pendiri Republik ini adalah orang Minang, Sumatera Barat, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Tan Malaka. Yang bener aja ada NII di Sumatera Barat, mau memberontak pakai sebilah golok lagi, kata Fadli dalam cuitannya pada Senin 18 April 2022. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun berkelakar bahwa golok biasanya digunakan untuk mengambil kelapa untuk berbuka puasa. Golok biasanya dipakai untuk ambil kelapa dan berbuka puasa, ucap Fadli. Seperti diketahui, Densus 88 Anti Teror Polri sebelumnya tak mengungkap dengan jelas barang bukti serta upaya yang akan dilakukan NII untuk merebut kekuasaan sebelum pemilu 2024. Pernyataan itu hanya disampaikan Densus usai memeriksa 16 tersangka teroris yang ditangkap di wilayah Sumatera Barat pada Maret 2022. Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar mengatakan, kelompok tersebut hingga saat ini menganut pemikiran NII era Kartosuwiryo. Mereka ingin mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia dengan khilafah atau syariat Islam. Terdapat juga potensi ancaman berupa serangan teror yang tertuang dalam wujud pemerintah mempersiapkan senjata tajam dan juga mencari para pandai besi, kata Aswin pada Senin 18 April 2022. Temuan alat bukti arahan persiapan golok tersebut sinkron dengan temuan barang bukti sebilah golok panjang milik salah satu tersangka, katanya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, mengajak masyarakat berterima kasih kepada Densus 88 yang sudah berhasil mengurai keberadaan kelompok NII. Dia menyebut Densus 88 telah membuat kelompok tersebut kebingungan dan mati kutu. Islah Bahrawi sepakat dengan hasil temuan Densus 88 yang mengatakan kelompok NII akan menggulingkan pemerintah Republik Indonesia sebelum Pilpres 2024. Menurutnya, temuan itu justru mengejutkan karena keberadaan kelompok NII selama ini dianggap bergerak pasif. Nah, saat ini, kata dia, Densus 88 sedang mengurai lebih detail lagi siapa pucuk pimpinannya. Presiden NII ini siapa? Karena selama ini yang ditangkap dari kelompok ini hanya camat dan bupati, belum gubernur, bahkan belum juga presidennya. Nah, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Densus 88 karena mereka berhasil mengurai gerakan NII yang selama ini kita anggap tidur, tapi ternyata mereka bergerak aktif di bawah permukaan, kata Islah Bahrawi pada Kamis 21 April 2022. Kemudian, dia menjelaskan banyak fakta-fakta mengejutkan dari penangkapan 16 NII Sumatera Barat tersebut. Mereka ternyata mengaku berafiliasi langsung dengan NII Poros Kartosuwiryo. Jumlah anggotanya di Sumatera Barat diklaim sebanyak 1.125 orang. Sementara itu, menurut pengakuan mereka, NII di Sumbar ini hanyalah sebuah kecamatan. Kabupatennya ternyata ada di Tangerang. Kabupaten NII yang ada di Tangerang ini sendiri mengklaim anggotanya lebih dari 35.000 orang. Ini memang menjadi salah satu kejutan bagi kita, karena memang NII ini bergerak di bawah permukaan sejak lama. Dan kita anggap NII sudah lama tidur, padahal mereka ini bergerak aktif di bawah permukaan, kata Islah Bahrawi. Meski satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah NII merupakan embrio dari seluruh organisasi teror di Indonesia, lanjut Islah. Cendekiawan muda NU tersebut mengatakan bukti kuat yang dimiliki Densus 88 salah satunya adalah mereka melakukan rekrutmen dengan mengumpulkan senjata tajam melalui pandai besi. Nah, menurut Islah, gerakan yang menggunakan senjata tajam ini sebenarnya bukan hal yang baru di berbagai negara, seperti Rwanda dan Meksiko. Kata dia, ketika senjata api sulit untuk dipenuhi, akhirnya mereka menggunakan taktik-taktik revolusi menggunakan senjata tajam. Kalau di Meksiko itu dikenal dengan peristiwa Conclusion de los Machetes.
Nah, kalau di Rwanda itu juga mengadu domba masyarakat antar suku Hutu dan Tutsi dengan menggunakan golok yang diimpor dari Kenya sebagai senjata pembantaian. Sehingga tercipta konflik komunal secara nasional di Rwanda, ujar Islah Bahrawi. Dalam kesempatan yang sama, Islah Bahrawi juga menyebut pola-pola seperti yang terjadi di negara Rwanda dan Meksiko tadi adalah gerakan-gerakan revolusioner yang akan dilakukan oleh NII saat ini. Jadi jangan menyederhanakan gerakan teror dari senjata karena menggunakan golok, tapi lihat dari nilai ideologi perlawanannya. Pejuang kemerdekaan kita dulu kan memakai bambu runcing, kata Islah. NII berencana ingin menggulingkan pemerintah sebelum 2024 dalam hal ini karena presidennya adalah Jokowi. Jadi target NII adalah menggulingkan pemerintahan Jokowi. Tapi target mereka sebetulnya adalah menghilangkan pemerintahan sebelum 2024. Sehingga pada tahun 2024 akan digunakan oleh mereka sebagai momentum kebangkitan negara Islam Indonesia, pungkas Islah Bahrawi.